Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Biarlah semua jemaat, semua yang mendengarkan boleh diberkati Tuhan, bahkan selalu diberkati Tuhan di dalam kehidupan. Kita tahu bahwa pada saat-saat ini begitu banyak pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik mengenai mungkin keluarga kita, usaha kita, bahkan tentang wabah yang saat ini sedang banyak terjadi di negara ini. Tapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tuhan akan selalu ada bersama kita. Tuhanlah yang akan selalu setia di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan menjaga dan melindungi kita. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang indah ini Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih Tuhan izinkan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, walaupun dalam keadaan yang serba terbatas. Tapi biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan, baik kami yang beribadah secara online maupun baik kami yang melayani secara online maupun jemaat-Mu Tuhan yang beribadah secara online juga di rumah Tuhan. Kiranya berkat kasih dan kemurahan Tuhan kami percaya tidak akan pernah berkurang dari hadapan kami. Kami mau terus menyerahkan Tuhan ibadah ini. Kami menyerahkan kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, bahkan jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ibadah ini benar-benar membawa sukacita di dalam kehidupan kami, memberikan pemulihan bagi kami, bahkan boleh memberkati setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-Mu Bapa. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan
akan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat. Hosana bagi nama-Mu, terpujilah ya Allahku. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Puji Tuhan, segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita boleh melewati setiap masalah di dalam kehidupan kita karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Baiklah, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya tiada berkesudahan bagi kita semua. Kita angkat pujian ini, tiada berkesudahan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita sudah memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dialah Tuhan yang selalu mendengarkan setiap seruan kita. Biarlah kita tetap yakin dan percaya bahwa setiap janji firman Tuhan ialah ya dan amin bagi kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus.
kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan di dalam ibadah online minggu ini. Dan tentu doa dan harapan saya kiranya semua jemaat Tuhan diberikan kesehatan oleh Tuhan, umur yang panjang, diberkati secara jasmani dan juga diberkati secara rohani. Dan biarlah di masa-masa seperti saat ini, kita senantiasa memohon perlindungan, pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita senantiasa berdoa untuk bangsa kita. Ambil waktu untuk berdoa, mendoakan bangsa dan pemimpin kita. Dan juga setiap orang yang terpapar COVID-19, baik yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Supaya mereka mengalami belas kasihan, kemurahan, mukjizat pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang yang mengalami kekhawatiran, bahkan banyak orang yang akhirnya kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita karena melihat kondisi dunia atau kondisi Indonesia seperti saat ini. COVID-19 yang begitu menakutkan banyak orang, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, membuat orang banyak mengalami kegelisahan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar tentang firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31, tetapi saya hanya membaca ayat 1 dan ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya agar mereka jangan gelisah dan gentar di dalam ayat 1 dan ayatnya yang ke-27. Tentu dalam teks ini maksud dari Tuhan Yesus menyampaikan nasihat tersebut adalah agar murid-murid Tuhan Yesus tidak mengalami keruntuhan di dalam iman. Agar iman mereka tetap teguh di dalam Yesus, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena menurut nubuatan dari Tuhan Yesus, kelak ketika Yesus naik ke surga, Petrus akan memimpin murid-murid Tuhan Yesus. Dan nubuat Tuhan Yesus adalah bahwa kelak nanti Petrus akan gagal menjadi pemimpin dari teman-temannya, dari para murid pada waktu itu. Sehingga para murid mengalami kegelisahan dan mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Yesus berkata dan berpesan kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apa kunci yang Yesus berikan? Apa nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya agar mereka jangan gelisah dan gentar di dalam kehidupan mereka di dalam mengiring Yesus? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31 ini, kita menemukan ada beberapa kunci atau ada beberapa nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah di dalam kehidupan mereka di dalam mengiring Yesus. Mari bersama-sama kita melihat di dalam ayat pertama. Yohanes pasal 14 ayat pertama firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nasihat yang pertama atau kunci yang pertama adalah percayalah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar mereka tidak gelisah, agar mereka jangan gelisah di dalam mengikuti Yesus, di dalam mempertahankan iman mereka. Maka mereka harus percaya kepada Yesus. Ketika mereka mengalami suatu kegelisahan, kegundahan di dalam mengiring Yesus, di dalam iman mereka, maka nasihat Yesus kepada murid-muridnya adalah agar murid-muridnya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata percaya dalam teks ini muncul sebanyak 4 kali, yaitu di dalam ayat 1, ayat 10, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Nah, kata percaya di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah pistewote, dari kata dasar kata kerja yaitu pisteuo, yaitu to believe. Artinya adalah kepercayaan murid-murid Yesus harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Ketika mereka percaya kepada Yesus, maka kepercayaan, dasar iman kepercayaan mereka harus dibuktikan lewat tindakan mereka, lewat perbuatan mereka. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka percaya, believe kepada Yesus. Yang pertama, Yesus mengajak murid-muridnya agar mereka percaya bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di dalam ayatnya yang kedua. Kemudian Yesus mengajak mereka agar percaya bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa, ke surga untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan kelak Yesus akan datang kembali untuk menjemput mereka. Sehingga di mana Yesus berada, mereka pun berada untuk selama-lamanya. Di dalam ayatnya yang kedua, 18 dan ayatnya yang ke-28. Kemudian Tuhan Yesus mengajak dan mengajar mereka agar mereka percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tapi Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya agar murid-muridnya percaya
bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Di dalam ayatnya yang ke-11. Kemudian Yesus mengajar mereka agar mereka percaya bahwa di dalam Yesus, bagi orang yang percaya, mereka akan mendapatkan dan dapat melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Di dalam ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya. Agar mereka tetap percaya kepada Yesus. Sehingga mereka tidak punya alasan untuk gelisah, untuk cemas. Karena kepercayaan mereka harus diwujud nyatakan lewat tindakan mereka. Sehingga mereka tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas. Karena ada Yesus yang senantiasa menopang, menolong, dan memberikan jaminan di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, kunci atau nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah di dalam ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci atau nasihat yang kedua, ketika murid-muridnya mengalami suatu kegelisahan, maka Yesus berkata, hiduplah mengasihi Tuhan Yesus. Nasihat Yesus yang kedua adalah agar murid-muridnya hidup mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata mengasihi Yesus di dalam teks ini muncul sebanyak 5 kali. Yaitu di dalam ayat yang ke-15, 21, 23, 24 dan ayatnya yang ke-28. Kata mengasihi Yesus atau kata kasih atau mengasihi di dalam konteks ini adalah kata agapate dari dasar kata kerja agapau. Artinya apa? Bahwa murid-murid Yesus harus menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan lewat tindakan mereka. Tuhan meminta kepada mereka jika murid-muridnya percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, maka ada tindakan bukti nyata yang harus mereka tunjukkan sebagai bukti kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah di dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa ada ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu dapat dilihat dari ciri-ciri atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pertama, orang yang mengasihi Tuhan Yesus, tindakan mereka adalah mereka akan menuruti segala perintah atau menuruti firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-15, 23 dan ayatnya yang ke-24. Yang kedua, Yesus memerintahkan mereka, murid-muridnya pada waktu itu. Jika mereka mengasihi Tuhan Yesus, mereka harus menunjukkan bukti nyata bahwa mereka senantiasa memegang segala perintah Tuhan. Mereka senantiasa memegang dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-21. Dan yang terakhir, bukti dari murid-murid jika mereka mengasihi Tuhan Yesus, mereka harus menunjukkan teladan tindakan nyata bahwa mereka bersukacita karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah nasihat dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Agar mereka jangan gelisah di dalam kehidupan mereka. Mereka harus menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kasih mereka harus dibuktikan lewat tindakan nyata mereka. Dan yang ketiga adalah bersukacita karena Tuhan Yesus. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka pada waktu itu, mereka harus bersukacita karena Tuhan Yesus. Karena kasih mereka kepada Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-28. Yang terakhir, nasihat atau kunci yang Yesus berikan kepada murid-muridnya agar jangan gelisah dan cemas. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, Aku akan meminta kepada Bapa,
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, nasihat yang ketiga adalah jangan gelisah sebab ada penolong yang lain. Jangan gelisah sebab ada penolong. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia tidak akan membiarkan murid-muridnya seperti anak yatim piatu. Ia akan selalu bersama-sama dengan mereka. Hal itu Ia tunjukkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Maka Roh Kudus turun menjadi penolong bagi murid-muridnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata penolong di dalam bahasa Yunaninya adalah parakleton, dari kata dasar parakletos. Artinya adalah an advocate atau pembela. Artinya bahwa Yesus menasihati murid-muridnya agar jangan gelisah dan cemas, agar jangan gentar di dalam iman kepercayaan mereka, apapun tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang akan membela mereka. Roh Kudus yang akan menjadi parakletos, yang akan menjadi pengacara, membela mereka, yang akan menyertai mereka. Bahkan Roh Kudus yang akan mengajarkan mereka firman Tuhan apa yang Yesus sampaikan. Bahkan Yesus berkata, Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang Yesus sudah berikan atau Yesus yang sudah perkatakan kepada mereka di dalam ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ini, ada beberapa pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini. Ketika kita mengalami berbagai macam persoalan, mungkin iman kita sedang dipertaruhkan, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak himpitan di dalam mempertahankan iman, banyak godaan yang silih berganti ingin menghantam iman kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, pesan firman Tuhan adalah jangan gentar, jangan gelisah. Meskipun dunia saat ini sedang di dalam keadaan ketidakpastian, meskipun saat ini kita mengalami berbagai macam penyakit yang menakutkan, bahkan nyawa menjadi taruhan, tapi firman Tuhan meneguhkan kita. Yesus berkata, jangan gentar, jangan gelisah, jangan takut. Percayalah kepada Yesus. Yesus yang mengendalikan hidup kita. Percayalah kepada Allah, bahwa Allah sanggup untuk menolong kita, sanggup memberikan pembelaan kepada kita. Yesus sanggup untuk menjaga kita. Yesus sanggup memberikan kita kekuatan untuk tetap mempertahankan iman kita, tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selama kita masih di dunia ini, mari kita bawa, kita arahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dan orang yang mengasihi Tuhan Yesus dibuktikan lewat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dibuktikan lewat mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan jangan takut dan jangan khawatir dengan kondisi apapun yang sedang terjadi saat-saat hari-hari ini. Meskipun iman kita sedang digoncang, meskipun pengharapan kita, kepercayaan kita sedang diuji lewat persoalan pergumulan yang terjadi hari-hari ini. Percayalah, jangan gentar, jangan cemas. Karena ada Roh Kudus yang hadir di dalam kita dan selama-lamanya. Dialah yang diutus oleh Allah untuk menjadi penghiburan bagi kita, menjadi penolong bagi kita, yang mengajari kita, yang memimpin kita, yang meneguhkan dan menguatkan kita, agar kita tetap setia kepada Yesus. Setia sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak gelisah di dalam kehidupan kami. Meskipun situasi hari-hari ini begitu memprihatinkan dan menakutkan. Meskipun hari-hari ini rasanya begitu sulit dan begitu berat untuk menghadapinya. Ajar kami untuk tidak gentar, untuk tidak cemas, untuk tidak takut. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami senantiasa mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami senantiasa mengasihi Engkau Tuhan. Membuktikan kasih kami lewat setia melakukan firman-Mu. Mentaati setiap perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa tinggal di hati kami. Tinggal di hidup kami. Menghibur kami, menguatkan kami, menuntun kami, mengajar kami, mengingatkan kami. Agar kami senantiasa setia melakukan perintah-perintah-Mu. Tetap setia di dalam iman kami kepada Yesus. Apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Apapun sakit mereka hari ini. Hamba perintahkan di dalam nama Yesus sembuh. Mereka yang punya pergumulan, persoalan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hamba percaya Tuhan punya cara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong mereka dan juga menyatakan kuasa-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini masih dalam pendidikan. Tuhan berkati, berikan hikmat, kekuatan, kepintaran, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Meskipun hari-hari ini Tuhan pandemi COVID-19 begitu mengkhawatirkan kami semua. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan kami akan mampu dan sanggup dan kuat untuk menghadapi setiap apapun tantangan yang terjadi termasuk COVID-19 yang saat ini sedang terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka sehingga bangsa kami ini Tuhan boleh terbebas, terlepas dari COVID-19. Dan kami berdoa bagi mereka yang terpapar, baik yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di rumah isolasi mandiri. Di dalam nama Yesus sembuh, pulih dan kuat kembali. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap tenaga medis. Dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Engkau mengasihi setiap mereka yang saat ini sakit Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan menguatkan, menghibur, menolong kami. Bahkan anugerah mukjizat pemulihan terjadi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan kami akan terima berkat yang datang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.